Kalau perusahaan nggak pakai AI nanti ketinggalan zaman, nanti perusahaannya kolaps. Padahal perusahaan latah menggunakan AI, mereka tidak berangkat dari masalahnya. Investasi mereka untuk membangun AI itu akan sia-sia. Fase manusia untuk memahami teknologi itu yang pertama itu mulai dari awareness dulu. Aware dulu nih ada begini ya, ada AI. Setelah aware baru diadopsi. Setelah diadopsi, manusia ini beradaptasi. Adaptasi terhadap AI yang sudah sering mereka pakai. Di titik sini saya ingin menekankan kita harus coba. Kalau kita tidak coba, kita nggak akan tahu itu apaan. Ketika manusia hanya berhenti di tingkat awareness, disitulah dia replaceable by AI. Kalau di BINUS semua jurusan malah diajari AI. Karena kalau kita melarang, bagaimana kita mengetahui kalau mereka tidak menggunakannya? Kita nggak bisa bergerak kalau pemegang keputusan di atas dia tidak masuk ke dalam literasi AI, dia tidak memahami literasi AI dengan baik. Karena kan mereka takut untuk mengeksekusi inisiatif yang dari bawah yang memang betul-betul bisa memberikan value. Thank you Fognomers yang udah setia menonton podcast Fognomics sampai sejauh ini. Dan semoga teman-teman terbantu dan teredukasi dengan ilmu-ilmu yang dibagikan oleh narasumber dari Fognomics. Tapi dari data yang kami dapat, baru 8% dari total viewers Fognomics yang sudah subscribe channel ini. So, supaya podcast ini bisa terus mendatangkan narasumber dan juga bisa bagi-bagi ilmu yang berkualitas, support kami dengan klik tombol subscribe di bawah ini. Thank you, Fognomers. Kembali lagi di Fognomics Podcast. Hari ini kita mau ngobrolin sudah sesiap apakah sumber daya manusia Indonesia terhadap perkembangan AI, khususnya di Indonesia ini. Dan kita hari ini mau ngobrol sama seorang profesor Dr. Insinyur Darwin Suhartono Eskom MTI. Welcome Prof. Darwin ke Fognomics Podcast. Ya, terima kasih. Mungkin aku introduce sedikit. Prof. Darwin ini adalah dosen dan dekan School of Computer Science BINUS University, sekaligus guru besar AI. Bener ya? Betul. Oke. Sekali lagi thank you Prof. Darwin. Welcome to Fognomics. Thank you udah mau datang. Kita mau ngobrolin soal kesiapan manusia Indonesia terhadap AI. Oke, dan kita mau ngomongin AI juga karena you are in the computer science yang benar-benar ngulik AI ya. Dan mungkin pertanyaan pertama dari aku adalah belakangan ini kita udah masuk masa di mana udah bukan lagi kita ngomongin AI, udah agentic AI, udah mungkin ada yang bilang autonomous AI gitu ya. Boleh nggak Prof share kayak gimana caranya Prof keep up sama perkembangan AI ini yang sangat cepat dan gimana caranya kita juga bisa keep up gitu? Sebetulnya kalau kita bicara AI ini semua orang bicara ya tentang AI. Apapun semua dikait-kaitkan dengan AI. Nah, dulu pertama kali AI muncul itu sebetulnya sudah lama sekali, tahun 60-an. Gitu. Tapi ilmunya emang belum populer. Nah, waktu seingat saya waktu Covid ya, waktu pandemi itu mulai muncul ChatGPT. Ya. Nah, dari situ mulai semua orang bicara tentang generative AI. Nah, generative AI ini saya melihat berkembang terus, kemampuannya juga berkembang ya sampai sekarang itu muncul istilah baru agentic AI. Fungsinya berbeda karena ini merupakan sebuah perkembangan dari generative AI yang kita sudah akrab. Nah, sekarang sudah mulai agentic AI. Dan autonomous AI ini masih dalam konteks apa ya nyebutnya, masih diteliti, masih dikembangkan. Tapi yang sudah banyak dipakai oleh industri, oleh beberapa orang secara random mereka mencoba-coba adalah agentic AI. Nah, tapi perkembangan ini adalah tetap judulnya adalah AI. Hanya saja fungsinya aja yang agak bergeser dan cenderung meningkat ya, nggak cuma bergeser, sehingga muncul nama baru seperti itu. Gitu. Kalau Prof keep up-nya gimana sih Prof? Kayak apakah ada ikutan forum kah? Forum AI di luar negeri kah gitu? Ikutan join WA group khusus orang-orang yang para pakar AI kah? Bagaimana sih Prof? Iya. Saya lebih banyak baca berita ya. Karena semua portal-portal berita juga setiap kali ada berita tentang AI mereka pasti akan muncul. Nah, di situ saya bisa ngikuti.
Memang harus rajin-rajin baca berita ya. Itu kemudian yang kedua tentu baca eh, artikel-artikel ilmiah yang baru. Oke. Kalau di dalam konteks baca berita, kita tahu sedang apa industri saat ini, Oke. pemerintah saat ini seperti apa. Tetapi kalau dari karya-karya ilmiah kita bisa lihat bagaimana the engineer take place gitu ya, meletakkan perannya itu seperti apa, di mana mereka lebih banyak involve untuk mengembangkan model baru, algoritma baru, cara-cara yang lebih mengimprove dari yang sebelumnya. Nah itu harus baca dari karya ilmiah atau nyebutnya paper internasional, Oke. paper scientific paper dan sebagainya. Oke. Dua hal itu sih yang biasa saya terbantu untuk keep up to date. Dan terakhir mahasiswa bimbingan saya. Ah, Mahasiswa bimbingan saya ini anak-anak zaman sekarang itu belajarnya itu luar biasa. lebih update kadang-kadang ya. Cepat sekali. Jadi ini faktor ketiga yang membuat saya terus bisa mengikuti update-update AI di Right. seluruh dunia Wow. gitu. Oke. Tadi apa? Academic paper sama scientific paper ya, berarti ya? Ya, yang kedua tadi ya. Yang pertama kan berita ya. Itu available publicly nggak, Prof? Em, beberapa justru biasanya itu paper-paper yang sangat kontributif di dalam sebuah ilmu pengetahuan itu public available. Ya, Oke. jadi kalau yang paper-paper yang biasanya hanya sekedar penelitian yang masih dalam konteks eksperimental Ya. gitu ya, belum sampai menemukan sesuatu ilmu yang baru atau model yang baru, itu agak close access. Tapi kalau sesuatu yang memang sound enough gitu ya, Ya. untuk ilmu pengetahuan biasanya public available. I see. Oke. Gitu. Nanti kita bakal ngulik sejauh mana sih di luar sana AI ini udah diteliti ya gitu ya. Ya. Tapi mungkin biar teman-teman Fognomics lebih kenal dengan Prof Derwin, boleh nggak share Prof educational backgroundnya atau career background, terus saat ini lagi mendalamin apa ya, mungkin istilahnya apa yang lagi didalamin, isu tentang AI apa yang lagi didalamin saat ini gitu mungkin. Oke, saya itu kuliah S1, S2, S3 itu bidangnya itu computer science. Oke. Nah, saya mulai masuk ke sektor atau subfield dari computer science AI ini di S2. Dan di S3 saya masuk lebih dalam lagi subfield dari AI itu NLP, text processing. Oke. Kalau sekarang saya lebih banyak melakukan penelitian dan eksplorasi riset itu di bidang-bidang yang terkait human centered AI. Dan sebelumnya itu saya banyak eksplorasi di personality computing. Jadi bagaimana teks-teks yang ada di sosial media itu mencerminkan karakter orang. Wow. Itu bisa dieksplorasi tuh. Tapi kita di computer scientist itu harus banyak berkolaborasi dengan psikologi ya, bidang ilmu psikologi. Karena tentu ini jadi intersection ya dari antara dua bidang ilmu ini. Nah, dulu saya hanya jadi praktisnya adalah seperti ini. Saya ambil data dari X, dulu Twitter. Kita ambil data, kemudian kita kenali kepribadian username ini kepribadiannya apa? Extrovert, introvert, atau sekarang itu yang mungkin masyarakat lebih akrab MBTI. MBTI-nya apa gitu. Wow. Dulu saya melakukan itu dari tahun 2016 sampai 2-3 tahun belakangan. Nah, 2-3 tahun belakangan saya mulai melihat bagaimana impact AI itu ke humanity. Jadi jadi sebenarnya dari dulu sampai sekarang itu area memang intersection antara computer science dan psikologi gitu. Itu tuh yang saya lakukan gitu sejak lulus S3. Oke. Memang dari dulu passion about computer science atau growing into menyukai computer science dan psikologi ini, Prof? Ya, kalau awalnya memang computer science aja ya. Karena kan dulu computer science aja itu konteksnya kita bicara ya bikin program. Ya. Bikin program, coding, bikin website, bikin mobile apps gitu. Tapi ketika mulai masuk ke dalam satu subfield bidang ilmu yang lebih spesifik, saya tertariknya sama AI. Karena AI ini yang kelihatannya future nih, karena memainkan ilmu matematika untuk memberikan knowledge baru gitu. Ini kan matematika, statistika gitu. Sebenarnya kan AI itu di belakang layarnya semua hitungan gitu. AI itu ilmu matematika ya?
Ya, karena sebetulnya misalkan kita bicara ChatGPT, kita memasukkan prompting itu kan kalimat, tapi kan komputer nggak bisa menghitung kalimat. Kalimat itu harus di-convert dulu ke dalam angka, baru angkanya dikomputasi, baru outputnya keluar. Nah, saya ngelihat waktu saya di S2 itu kok kayak menarik ya. Terus karena background SMA saya suka matematik. Jadi saya nyemplung ke sana, menarik nih meskipun bikin kepala pusing. Nah, mulai masuk ke S3 yang teks lebih menarik nih kayaknya. Iya, iya. Nah, ternyata kok bidang ini kok kelihatannya sesuatu yang muncul pertama kali ketika ChatGPT keluar. Kan itu teks. Ya. Jadi saya lihat, wih, cepet banget ya perkembangannya ya. Saya nggak bisa menyangkal bahwa ini impact dari sebuah virus. Perkembangan teknologi itu jadi cepat sekali, tiba-tiba muncul ChatGPT. Saya nggak membayangkan ini terjadi secepat ini kalau tidak ada corona. Gitu. Kenapa, Prof? Apa hubungannya? Ya, karena kalau misalkan COVID semua orang kan di rumah. Oke. Di rumah mengeksplorasi sesuatu bisa lebih mendalam karena tidak ada secara time kan lebih efisien ya untuk melakukan segala sesuatu. Jadi mungkin lebih banyak riset-riset yang terjadi secara online dan segala macam, dan seluruh peneliti di dunia berusaha menemukan sesuatu yang bermanfaat. Ya, ya. Lahirlah ChatGPT di tahun-tahun pada saat pandemi itu. Oke. Nah, titik itu mulai membuat percepatan terjadi terus sampai sekarang. Sekarang makin cepat kan dengan adanya perkembangan pertama kali generatif AI itu lahir. Iya. Hitungannya udah bukan tahun ya, Prof ya? Udah Cepat sekali. Saya minggu ya. bingung, kemarin muncul lagi istilah AGI, kemudian muncul lagi istilah singularity, super intelligent. Tetapi masyarakat memang lebih dipaparkan sesuatu yang menakutkan ketimbang mengetahui itu apa gitu. Oke. Itulah yang terjadi ya sekarang. Oke, nanti kita ngobrolin yang menakutkan ini ya. Prof, tadi boleh nggak? Aku penasaran. Tadi Prof saat ini sedang mendalami teks di X atau Twitter itu bisa dianalisa MBTI usernya. Itu dari satu Twitternya doang atau beberapa tweetnya dia gitu? Ya, ini agak teknis jadinya Iya, ya. iya, boleh. Yang saya lakukan itu output penelitian saya untuk area ini udah sekitar 5 tahun yang lalu. Oke. Jadi ambil satu user, misalkan ID saya Derwin Suhartono gitu. Saya ambil 100 post terakhir saya. Oke. Nah, 100 post terakhir saya ini nanti dianalisa oleh psikologi. Oke. Psikolog, dosen di bidang psikologi, Oke. ataupun psikolog. Kemudian menurut mereka ketika membaca seluruh yang saya post ini, apa nih karakternya? Nah, dia akan melakukan anotasi atau pelabelan terhadap data ini. Oke. Karakter Derwin itu ini. MBTI-nya apa gitu ya? MBTI-nya apa? Terus nanti ada user yang lain lagi, masukin lagi, dan jumlahnya harus very huge gitu ya. Kalau enggak besar kan Kurang akurat ya. karakter kalimatnya tidak bisa dikenali sebagai sebuah pola. Ya. Nah, kalau ini sudah dikenali sebagai sebuah pola, di-training lah ke machine learning, ke AI, atau sekarang baik nyebutnya deep learning. Oke. Nanti deep learning akan menganalisa secara kalkulatif menggunakan matematik statistik sehingga muncul modelnya, dan ketika ada username baru yang belum dikenali apa yang dia post sebagai karakter apa, itu bisa dianalisa tuh. Nih si user A misalnya postingan 100 postingan terakhirnya seperti ini. Tolong dianalisa dong. Ini masuknya karakter apa gitu. Nah, itu bisa dilakukan prediksi. Tapi sifatnya prediksi ya, bukan sebuah 100% ini karakternya begini kan. Iya, If we iya. talk about AI, we talk about performance, accuracy, Iya. ketepatannya berapa persen. Tapi kan masyarakat tidak pernah dipaparkan performance-nya. Oke. Masyarakat hanya ini ada tools, gunakan, silahkan gitu ya. Oke. Tapi sebetulnya kan di belakang layar ada tim research yang sampai membuat performance reports-nya kayak apa gitu ya. Oke. Artinya dengan yang hasil dari AI dicocokin dengan hasil dari psikolog. Iya, Betul bisa ya? disebutkan bisa seperti itu disebutkan. Sejauh Iya. ini klop nggak, Prof? Sebetulnya mungkin gini, story-nya itu adalah psikolog itu memberikan identitas pada data-data yang sudah ada dulu. Data ini yang akan dilatih.
Oke, datanya Jadi relate. Oke. expertise dari si psikolog ini sudah masuk ke dalam datasetnya. Oh, oke. Nah, ketika memprediksi data yang belum ada labelnya tadi Oke. atau MBTI-nya itu, ya itu yang nanti ketika kita prediksi itu merupakan prediksi dari knowledge yang ada dari psikolognya juga, Oke. gitu. Ngerti. Oke, sejauh ini sorry aku ada 2 pertanyaan. Sejauh ini akurasinya berapa persen, Prof? Untuk karakter orang user ini. Kedua, eee, apa fungsinya nanti ke depan dengan kita bisa memprediksi karakter dari si user ini? Ini saya masih bicaranya dalam konteks penelitian saya ya. Oke. Kalau kita bicara secara global mungkin performance-nya bisa lebih tinggi lagi karena eranya sudah berubah. Ketika saya research ini 5-6 tahun yang lalu, tiba-tiba muncul ChatGPT, dan lain sebagainya, ada Gemini dan seterusnya, tentu performance-nya mungkin lebih tinggi lagi. Oke. Karena kenapa? Karena mereka belajar dari data yang available secara online secara global. Oke. Kalau saya kan high sampling Ya, gitu. ya, ya. Yang saya lakukan dulu sih sekitar hanya 80-82% aja. Hmm. Tapi kalau kita bicara whatever AI yang bisa kita pakai, mungkin ada, I don't know for sure ya, karena saya nggak tahu apa yang terjadi di belakang layar dari AI yang sudah ada dan orang Oke. bisa akses ini. Mereka melakukannya gimana untuk bisa memberikan hasil, nggak bisa bicara secara open karena kan they don't provide the performance report juga Oke. ya, gitu. Oke. Kalau saat ini Prof bisa pakai ChatGPT nih, kita screenshot nih ya teks, ChatGPT tolong kira-kira prediksi orang ini MBTI-nya apa gitu, bisa nggak? Saya belum pernah Belum nyoba coba ya? kebetulan ya, belum pernah Oke. nyoba ya. Karena Menarik soalnya. if we talk about social media, kita banyak berbenturan dengan regulasi dari si sosial media Ah, ya masing-masing. benar. Bahwa ChatGPT bisa akses atau enggak, kan Betul. pasti ada ya ada Ada mekanisme ya. kepentingan juga ya. Ya karena kan kalau dibuka kan pasti privacy orang akan Betul. dan X dulu membuka untuk kita mendownload dataset Oh, apa yang dipost oleh oke. para user. Sekarang ketika X sudah dipegang oleh Elon Musk, berbayar. Ada Hmm. batasannya untuk bisa kita mengakses mengambil data posting orang itu, sehingga kita harus bayar certain amount of money. Jadi saya agak bergerak ke tempat lain. Oke. Oke, Prof, kita obrolin yang tadi Prof sempat mention orang-orang lebih highlight hal-hal yang mengerikan dari AI ini. Jadi mungkin pertanyaan saya adalah dari observasinya Prof ngikutin update perkembangan AI ini, sudah sejauh mana AI ini berkembang di luar sana dan apa sih hal yang mengerikan yang sering di-highlight orang dari AI ini, Prof? Eh, AI ini kan berkembang sebetulnya bisa kita lihat dari sisi positif dan negatif. Betul. Ya, secara positifnya banyak sekali. Mhm. Ya, waktu itu pernah rame ketika ada satu uh, YouTube post gitu ya yang menyebutkan 1 hari di neraka gitu. Muncul tuh di YouTube tuh video-videonya gitu ya, yang saya video orang lagi renang di lautan api itu, kolam api. Ketika mereka renang di sana, kemudian ayo mau join ke sini nggak, bikin dosa yang banyak, bla 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 gitu. Nah ini kan negatif ya. Tapi di sisi lain ketika waktu itu Paus berpulang, banyak tuh generate AI yang kondisi Paus sedang bersama Tuhan Yesus di surga, tapi tidak pernah dipost dan tidak pernah diceritakan orang. Oke. Yang diceritakan adalah 1 hari di neraka. Gitu. Oke. Sehingga masyarakat menangkap AI itu mengerikan. Padahal di sisi lain ada gitu. Hal lain lagi misalnya kalau perusahaan atau perusahaan atau sektor-sektor tertentu lah di pendidikan juga termasuk, pemerintahan juga masuk, mereka bisa memanfaatkan AI untuk meningkatkan produktivitas dan seterusnya, tidak pernah ada yang mengekspos itu. Oke. Tapi lebih diekspos nanti gimana nih kalau perusahaan nggak pakai AI. Kalau perusahaan nggak pakai AI nanti ketinggalan zaman. Ya. Nanti perusahaannya kolaps dan seterusnya. Padahal kalau perusahaan latah menggunakan AI, mereka tidak berangkat dari masalahnya. Investasi mereka untuk
membangun AI itu akan sia-sia Hmm. karena they don't solve the problem. Ya. Mereka hanya mengikuti tren saja, sehingga ya apa yang mereka keluarkan, anggaran dikeluarkan untuk membangun AI secara mandiri, ya tidak kembali lagi gitu, Oke. bukan sebuah investasi jadinya. Hmm. Nah itu yang positif dan negatif yang memang pasti akan ada terus. Perkembangan teknologi selalu bicara sesuatu yang baik tapi ada resikonya. Nah ini sama, AI berkembang, ada yang positif ada yang negatif, tapi people only see the negative side, dan itu selalu terjadi di masyarakat kita. Oke. Ya. Dan ini topik inilah yang akhirnya bikin kita bikin podcast ini kan. Jadi lebih ke karena banyaknya berita di luar sana kayak pekerja, sumber daya manusia harus siap untuk menggunakan AI supaya tidak di-replace. Selalu begitu beritanya. Selalu Ya. begitu konten-konten influencer juga seperti itu ya. Ya. Jadi mungkin pertanyaannya adalah sudah sesiap apakah bangsa kita ya untuk mengoptimalkan AI ini, dan emang apakah sudah harus gitu menggunakan AI gitu ya. Ya. Saya sering menganalogikan kondisi AI sekarang itu sama seperti ketika komputer baru pertama kali muncul. Awalnya komputer muncul kan tidak semua orang se-urgent itu untuk menggunakan komputer. Tapi berjalannya waktu, urgensi untuk menggunakan komputer makin naik. Mulai bergeser ke mobile phone, bertahap terus. Dan AI sekarang dalam fase yang sama. Oke. Cuma memang yang menjadi pembeda adalah AI ini nggak cuma sebagai sesuatu yang statis, tapi dia terus berkembang. Jadi kita nggak bisa lihat berbagai tools AI yang ada di depan mata kita sekarang itu sebagai sesuatu yang hanya satu barang yang seperti itu saja. Tapi dia itu berkembang terus. Sehingga kalau barang ini berkembang, manusia juga harus berkembang. Dan manusianya harus bisa makin menempatkan diri bersama dengan AI dalam posisi dia yang take control. Oke. Kalau manusia ini bisa take control, dia akan bisa mengimprovisasi berbagai macam yang dia biasa lakukan di kesehariannya dengan didampingi oleh AI. Tetapi kalau AI-nya ini tidak bisa dijadikan partner dan bahkan tidak dipelajari, ya akan ketinggalan dan replaceable gitu. Kalau saya sering lihat itu fase manusia untuk memahami teknologi itu yang pertama itu mulai dari awareness dulu. Oke. Aware dulu nih ada begini ya, ada AI. Setelah aware baru diadopsi. Oke. Setelah diadopsi mulai lagi manusia ini beradaptasi. Adaptasi terhadap AI yang sudah sering mereka pakai. Di sini di titik sini saya ingin menekankan kita harus coba. Kalau kita tidak coba kita nggak akan tahu itu apaan. Ya. Nah, sama seperti anak kecil ya, kalau mau belajar naik sepeda kan pasti nyoba naik sepeda dulu, nggak bisa cuman ngomong naik sepeda seperti itu, nggak bisa. Sama seperti renang juga harus nyoba dulu gitu. Ya. Nah di tahap yang terakhir baru secara accountable menggunakan AI ini. Jadi 4A itu tuh. 4A ini yang sering saya lihat sebagai fase tahap per tahap untuk seseorang itu menyikapi teknologi yang sedang berkembang. Oke. Gitu. Boleh diulang Prof tadi aware, Adopt, adapt, accountable. 4A. Oke. Nah, mungkin kekhawatiran adalah kita aware-nya kelamaan gitu, Prof. Nah, itu dia. Oh ada AI next year. Oh ya, ada AI gitu. Nah, advice-nya apa nih untuk kita biar ini gak kelamaan aware-nya gitu. Aware doang gitu. Iya. Iya. Nah, itu disitulah tadi saya menekankan bahwa kita itu harus coba. Coba itu kan di tahap adopsi ya. Mencoba yang ada di depan kita ini. Sebenarnya kan itu AI ada di depan kita. Cuman masyarakat yang memang melihat itu sebagai suatu apalah nggak usah dipelajari, berasanya jauh. Iya. Padahal kan itu dekat, tinggal kita instalasi, kita gunakan secara bijak, kita udah tahu oh AI itu begini toh gitu. Nah, kalau sudah sampai tahap sana dan memang masyarakat ini memang pengen terus berkembang, pasti akan ngerti what to do next. Tapi kalau berhentinya di level awareness,
ya awareness terus aja, nggak akan ngerti ini apa. Sedangkan yang kita aware ini berkembang terus gitu. Betul. Nah, ketika manusia hanya berhenti di tingkat awareness, disitulah dia replaceable by AI. Oke. Sebetulnya kalau saya melihat perkembangan teknologi ini, saya optimis terhadap AI yang sangat bermanfaat buat masyarakat. Tapi saya lebih optimis lagi ketika manusia ini bisa berdampingan dengan AI, karena manfaatnya pasti akan lebih tinggi. Bagaimana bisa berdampingan, harus belajar AI-nya Ya. apa. Nah, yang tidak akan hilang ditelan zaman adalah kemauan manusia untuk belajar. Oke. Teknologi ini akan terus berkembang. Dan kalau manusia ini terus mau belajar, dia nggak akan ketinggalan dengan teknologi. Tapi masalahnya ketika teknologi baru muncul, banyak manusia yang udahlah saya lelah untuk mempelajarinya. Padahal teknologi pasti akan terus berkembang. Betul. Itu yang butuh kita ngerti bersama ya. Iya. Prof, mungkin salah satu tujuan dari podcast ini adalah kita mau bring up awareness ke teman-teman bangsa Indonesia yang nonton ya. Lebih ke dari seorang profesor mengajarin untuk mulai AI itu paling simple step by step dari mana gitu. Apakah ChatGPT kah apa? Untuk mulai Tes lah. engage dengan Engage, AI. ya. Saran saya sih pertama dengan AI literacy dulu ya. Oke. Supaya mengerti dulu AI itu apa. Gitu. Dan saya rasa banyak sekali yang sudah mencoba mengeducate tentang AI dan secara mendasar sekali itu banyak. Di Indonesia bahkan ya. Di Indonesia banyak. Kalau secara yang dasar-dasar aja itu banyak sekali. Saya rasa masyarakat Indonesia harus ikut itu, edukasi AI yang masih dalam tahap dasar dulu. Oke. Nah, setelah itu baru coba. Edukasi ini kan banyak sekali ya, berbagai macam channel yang ada di YouTube, Ya. di sosial media bisa kita ikuti. Betul. Tapi memang harus agak difilter ya. Not to mention but banyak influencer yang menceritakan AI secara keliru. Oh, oke. Ya, keliru itu karena hanya menyampaikan yang dia paham, tetapi kok waktu disampaikan di sosial media, waktu saya lihat, waduh ini keliru nih kalau pemahamannya seperti ini. Contohnya apa, Prof? Contohnya adalah kalau kita melihat AI itu mempunyai capability untuk take control ke mobile phone kita. Beberapa influencer ngomong seperti itu kan. Oke. Maksudnya kalau kita menggunakan salah satu tools ya, misalkan ChatGPT atau Gemini itu, katanya itu bisa merubah setting-setting di handphone kita, bisa merekam wajah kita, dan segala macam. Oke. Capability itu kan tidak terbukti secara konkret gitu. Kalau kita bicara misalnya kita menggunakan ChatGPT dan ChatGPT bisa membuka kamera kita, kenapa bisa ada hipotesis ke sana itu muncul? Karena ada eksperimen ketika ngobrol dengan ChatGPT, ditanya dan ChatGPT menjawab. Dan ChatGPT tahu. Ada salah satu audiens waktu itu saya memberikan seminar, Prof saya tanya, waktu itu saya pernah melakukan eksperimen dengan ChatGPT dengan beberapa pertanyaan, dan dia tahu Prof, saya pakai topi warna merah. Oke. Saya berarti ChatGPT membuka kamera saya dong Prof gitu. Ya saya lebih bicara secara pendekatan statistik nih. Oke. Kalau misalkan Anda menggunakan ChatGPT dengan pertanyaan-pertanyaan yang dibatasi untuk jawabannya ChatGPT hanya bisa menjawab ya atau tidak, ChatGPT itu menjawab dengan probabilitas. Oke. Kalau Anda sudah sering menggunakan ChatGPT sudah tahu Anda itu seperti apa. Atau bahkan Anda pernah mengupload foto Anda pernah minta di-adjust fotonya dan seterusnya. ChatGPT tahu karakter Anda dengan foto-foto Anda. Jadi ketika ditebak Anda menggunakan topi Anda, jangan-jangan ChatGPT sudah tahu Anda itu punya topinya warna apa. Begitu. Jadi tidak bisa dengan secara mentah-mentah bicara ChatGPT bisa buka kamera. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin memang berupaya menafsirkan ya para influencer yang ada di
masyarakat gitu. Tapi memang analisanya memang butuh lebih mendalam melihat bahwa ChatGPT itu adalah AI. Bukan sebuah robot yang bisa take control ke mobile phone kita. Ya mungkin itu nanti mulai akan ada Bisa era terjadi ke ya? sana. Karena agentic AI kan udah mirip-mirip seperti itu ya. Iya, iya. Tetapi nggak sampai agentic AI pun melakukan sesuatu atas approval kita. Kalau kita tidak meng-approve, ya dia tidak melakukan itu untuk sekarang. Ya, jadi memang mungkin di masa yang akan datang akan ada era yang seperti itu. Tapi saya yakin manusia bisa beradaptasi dengan AI yang sudah terus berkembang sampai arah sana itu. Ya. Jadi ya for now sih kita yang logis-logis aja lah untuk kita memahami AI begitu. Oke. Dan sebenarnya banyak sumbernya ya saat ini juga dari YouTube, dari ya banyak platform juga bisa mulai engage ya, mulai Ya. ngerti, dapat literasinya juga gitu ya. Betul. Tapi yang tadi mungkin ada beberapa hal yang Prof share harus hati-hati, jangan sampai literasinya salah Ya. ya. Oke. Tadi ngomongin soal adapt ya Prof ya. Aku dengar juga BINUS salah satu university yang udah beradaptasi dengan AI. Ya. Dan makanya ada istilah Prof sebagai guru besar AI, dan juga mungkin salah satu yang memulai pertama kali program AI ya. Sudah berubah seperti apa Prof computer science ini dulu sampai sekarang dengan adanya AI ini gitu? Iya, computer science dulu itu lebih berfokus pada output bahwa mahasiswa ketika lulus bisa coding gitu Oke. ya. Tapi sekarang AI sudah bisa coding Oke. gitu. Jadi memang di dunia pendidikan pun kurikulum harus terus di-adjust ya dengan Ya. adanya perkembangan AI supaya kurikulum tetap relevan untuk mengupgrade level kecerdasan dari mahasiswa. Jadi kita terus memasukkan hal-hal yang untuk ke arah sana. Contohnya adalah kita lebih banyak memberikan case, lebih banyak memberikan critical thinking dalam proses untuk mereka membuat project, dalam mereka membuat tugas. Oke. Silahkan manfaatkan AI untuk menyelesaikan project ini, tugas ini, tetapi understanding terhadap apa yang dibuat untuk manfaatnya itu harus dipunyai juga. Oke. Jadi lebih memberikan value dari apa yang di-create berdampingan dengan AI untuk masyarakat. Saya melihat ini bukan sebuah kekhawatiran ya, ini malah justru membuat SDM kita itu bisa lebih banyak membuat sesuatu dan langsung bermanfaat untuk masyarakat. Oke. Kalau dulu masih belajar coding, karena coding itu is very hard ya kalau misalkan untuk orang yang baru pertama kali nyemplung ke sana. Tapi kalau sekarang dengan adanya AI yang bisa mendampingi untuk belajar coding harusnya bisa lebih cepat untuk memahaminya. Oke. Nah disitulah kita harus menaikkan juga level dari kualitas output. Ya aplikasinya yang bermanfaat. Oke. Diskusi-diskusi dengan berbagai macam tools AI untuk membuat aplikasi yang dalam scope ideation dulu, terus scope yang selanjutnya mulai designing dulu baru implementation. Itu bisa lebih tajam gitu. Nah, Oke. di dalam kurikulum kita di AI ini kita mengajarkan ke arah sana untuk understanding pembuatan project yang lebih bermanfaat. Selain itu, kita mendorong untuk mahasiswa ini membuat AI-nya, Wow. bukan menggunakan tools AI. Oke. Karena kalau menggunakan tools AI ini sebetulnya mengancam Indonesia. Oh, kenapa? Karena kalau kita masyarakat semuanya berpikir hanya menggunakan tools AI, kapan kita bisa bikin sendiri? Oke. Yang di Indonesia. User mindset terus ya. Yes. Kita harus membuat engineer baru yang membuat AI sendiri. Dan itu bisa bermanfaat di perusahaan-perusahaan di Indonesia, atau bahkan kita bisa bikin open AI sendiri. Wow. Gitu. Kita kalau bicara future kan kita harus independent dong as a country. Kalau kita membuat sendiri, we don't need to subscribe keluar. Aliran uang kita tidak keluar negeri, tapi berputar di Indonesia. Nah itu kan akan membuat ada economic growth yang konkret gitu. Tapi
memang ini harus di-manage dengan komprehensif ya, karena kan membuat itu juga sulit sekali. Saya juga sudah baca itu ya, report dari perusahaan di Amerika yang membuat AI ini masih rugi. Ya masih rugi karena memang nggak sederhana ya, ada computing power yang besar, terus apalagi sumber daya air, AC, apa segala macam Iya, yang semikonduktor juga ya. semikonduktornya, semua itu kan mahal. Iya, Tapi AI is needed. iya. Ya, sekarang itu membayangkannya seperti kalau AI kita matikan aja satu hari, apa yang terjadi dengan dunia gitu. Kan udah seperti sebuah kebutuhan. Jadi sudah saatnya kita mencoba untuk bisa membuat itu. Oke. Nah, BINUS di dalam hal ini mengambil peran untuk mencetak engineer-engineer AI. Jadi nggak hanya pengguna-pengguna AI. Tetap saya nggak bicara pengguna AI itu salah ya, tetapi kalau kita terus fokus di sana terus, perguruan tinggi hanya menghasilkan SDM yang menggunakan AI terus, kapan kita punya engineer-nya? Kapan kita membuat sendiri AI ini? Yes, yes. Kalau kita belajarnya AI, kita bisa mensupport bidang-bidang lain. Tapi kalau kita belajar di bidang lain ini akan memanfaatkan AI sebagai tools. Tapi kalau kita belajar AI ini bisa sangat-sangat strategis lulusannya untuk membantu bidang-bidang yang lain. Setuju. Jadi in that angle kita membuat kenapa jurusan AI ini kita coba buka di semua kampus BINUS yang ada di Indonesia. Oke. Prof, apakah artinya di School of Computer Science di BINUS ini anak-anaknya masih belajar manual coding nggak? Iya, karena itu melatih logika, ya melatih Oke, logikanya. tetap harus ya. Tetap harus, karena itu harus dipelajari oleh mahasiswa. Karena kan dari SMA masuk ke SMA, SMK masuk ke kuliah itu kan ada cara yang berbeda ya, Ya. siswa jadi mahasiswa gitu ya. Sehingga harus diintroduce dulu dengan logical thinking, bagaimana si komputer ini bisa mengolah sesuatu. Oke. Jadi untuk memahami itu ya harus ada effort manual dulu untuk coding gitu. Oke, dan AI itu masuk di fase mana, Prof? AI dari semester awal sudah dikenalin. Kalau kita bicara program AI apalagi program AI yang kita coba terus garap lebih baik lagi dari semester 1 sudah ada intro to AI. Oke. Supaya bisa beriringan nih bagaimana coding secara logical thinkingnya itu beriringan dengan adanya AI yang memang ada di samping kita gitu, sehingga mindset untuk membangun aplikasi atau program dengan memanfaatkan AI itu sudah dari awal, karena mindset itu memang harus dibentuknya from time to time ya gitu. Artinya mereka diperbolehkan untuk menggunakan tools AI yang bisa coding ya, Prof ya, saat ini? Iya, Diperbolehkan ya? ya kalau kita melarang itu sepertinya nggak relevan. Oke, aku pertanyaannya adalah kenapa bisa nggak ada kekhawatiran kayak jadinya anak-anak sekarang jadi lebih kurang dalam hal coding dibandingkan anak zaman dulu dengan diperbolehkan menggunakan tools ini? Karena gini, konteksnya adalah beberapa kampus saya dengar ada DKV juga bahkan dilarang menggunakan Canva ya. Ada mungkin computer science nggak boleh menggunakan tools, harus manual dulu gitu ya. Ada bisa nggak ada kekhawatiran seperti itu, Prof? Kalau di BINUS semua jurusan malah diajari AI. Ya. Jadi Kenapa tuh, Prof? karena kalau kita melarang, bagaimana kita mengetahui kalau mereka tidak menggunakannya? Oke, di rumah maksudnya? Iya. Bahkan sekarang jadi seperti ini, saya melihatnya bahwa AI sekarang itu ada di mana-mana dan semua orang bisa menggunakannya secara free. Kalau kita melarang itu, kita kayak nggak punya enough power untuk menahannya gitu. Lebih baik kita sekalian aja dampingkan gitu. Oke. Nah, tapi kalau bicara tentang skill set untuk coding itu Ya. turun, saya kurang setuju. Karena justru mungkin untuk beberapa mahasiswa yang memang tidak sungguh-sungguh belajarnya, ya itu beda cerita ya. Oke. Tapi kalau mahasiswa memang
ingin benar-benar menguasai bagaimana membangun aplikasi berbasis AI dan segala macam, harusnya mereka akan lebih canggih ketika melakukan coding, karena berbagai macam metode atau Oke. function yang biasa mereka harus bikin from scratch terbantu gitu, dan mereka bisa fokus ke dalam adjustment yang lebih baik Kompleks lagi, ya. Oke. lebih kompleks lagi. Dari sudut pandang itu sebenarnya value-nya lebih tinggi. Oke. Ya, jadi memang dengan ada AI itu semua harus bertransformasi. Pendidikan pun harus bertransformasi. Sebagai contoh yang paling sederhana adalah the way we assess the students must be different. Kita nggak bisa memberikan tugas take home assignment, kumpulkan minggu depan. Apa yang kita bisa lihat dari evaluasinya? Kita hanya akan menjadi semacam polisi atau yang asesor yang ini pakai AI, oh ini enggak gitu kan, nggak bisa begitu. Iya, iya, iya. Kita kan menilai, kita harus mendesain proses pembelajaran yang benar-benar membuat mahasiswa belajar. Wow. Jadi cara untuk membuat desain week to week, ngapain mereka di kampus, Ya, ya. tugasnya bagaimana, ujiannya bagaimana, harus difasilitasi supaya mahasiswa itu bukan dicegah atau dilarang menggunakan AI, tetapi mereka itu memang benar-benar dievaluasi kemampuannya. Ini sama lah seperti di industri ketika punya karyawan yang ini benar-benar kompeten atau enggak ya. Oh ini kelihatan kompeten karena menggunakan AI 100%, tapi tanpa understanding. Yang ini dengan understanding dengan memanfaatkan AI. Jadi HR perusahaan pun harus bertransformasi nih. Ya, Caranya mereka mengakses karyawan-karyawan yang kompeten itu bagaimana. Ya. Dan di semua sektor sepertinya akan seperti itu. Tapi kalau kita melihat bertransformasi seperti ini kan harusnya ini menaikkan value ya. Ya. Membuat orang-orang ini yang di-assess ini memang benar-benar value-nya real. Ya. Dengan adanya AI yang mendampingi. Nah di sini kan akan menjadi krisis kalau orang nggak menggunakan AI. Iya, iya. Aku suka dengan statement Prof tadi yang mengatakan bedanya dulu dengan sekarang adalah output yang sekarang karena ada tools AI harus lebih berkualitas, lebih kompleks lagi ya outputnya. Seharusnya. Ya. Ya. Oke. Ya, Prof. Tadi Prof sempat ngomong dan aku juga setuju dan antusias pengen ngelihat banyaknya engineer AI dari Indonesia yang menciptakan mungkin tanda kutip open AI kita sendiri ya. Nah, dari BINUS program AI ini udah mulai dari kapan, Prof? Program AI ini sebetulnya memang kita kemas secara khusus mulai kita launch di tahun 2023. 2023. Oke. Tapi sebetulnya mata kuliah AI sudah diajarkan BINUS dari pertama kali computer science itu berdiri. Oke. Jadi ilmu AI itu bukan ilmu baru. Ya, ya. Udah lama sekali, dan kita konsisten bahwa computer science punya sub ilmu AI, dan kita jadikan itu opsi untuk masuk ambil sejak zaman bahkan sebelum saya kuliah. Oke. Itu sudah ada. Nah, sekarang kita memang secara jelas kita buka ini jadi sebuah program yang bisa dipilih sejak mahasiswa masuk kuliah. Kenapa? Karena kita ingin lebih banyak engineer AI. Karena yang dibutuhkan di dunia engineer AI sekarang. Nah, per tahun ini kita launch untuk nggak hanya kampus yang ada di Jakarta nih yang punya AI. Kalau sebelumnya hanya di kampus Jakarta, di kampus Kemanggisan dan Alam Sutra. Tapi mulai tahun ini kita launch di semua kampus. Bekasi, Bandung, Malang, Semarang, Medan, semuanya ada program yang AI itu langsung ditawarkan di semester awal. Wow, oke. Gitu. Dan dari 2023 sampai sekarang ada nggak project AI yang udah coba dibikin oleh mahasiswa didampingin mungkin Prof juga? Nah ini mungkin yang menjadi project ini sesuatu yang ada yang dari dosen sendiri, ada yang mahasiswa bersama dosen, tetapi mereka membuatnya ini sendiri. Oke. Jadi nggak menggunakan tools AI. Oh, nggak menggunakan tools AI? Ya, membuatnya sendiri. Jadi salah satu yang kemarin sempat menang di lomba Samsung kalau nggak salah ya, itu untuk mendeteksi kantuk seseorang ketika nyetir gitu. Ditaruh tuh di depan driver, ketika ada indikasi bahwa dia ngantuk, ya akan ada
notifikasi alarm untuk istirahat dulu. Oke. Jangan dilanjutkan karena terlihat ngantuk gitu. Dan itu jadi awareness kan buat penumpang yang lain juga. Iya, iya. Kemudian ada lagi yang sebuah sistem AI yang kita buat untuk mendeteksi kualitas sebuah tanah untuk bisa dia itu ditanami sesuatu. Oke. Jadi beberapa aspek yang kita assess tuh ya, saya lupa sih variabel-variabelnya apa-apa saja, tapi itu digunakan untuk satu assessment terhadap sebuah tanah untuk tanaman bisa ditaruh di sana atau enggak. Kemudian yang ketiga itu ini yang dibuat oleh dosen-dosen nih, kayaknya dosen-dosen ini bicaranya itu bicara hidup sehat gitu ya. Iya, iya. Mereka mencoba membuat sebuah menggunakan computer vision untuk ketika sebuah porsi makanan di foto langsung terdeteksi itu per bagian itu kalorinya berapa Wow. secara langsung. Tapi again ini nggak pakai tools AI. Oke. Kita coba create sendiri. Oke. Kelihatannya oh gitu aja. ChatGPT juga bisa, Gemini juga. Tapi kan ini yang dibikin di sana gitu. Iya, iya. Kita coba bikin sendiri. Dari sini kalau kita bisa bikin roadmap-nya in the long term kan kita bisa membuat sebuah produk. Betul. Gitu. Nah ini 3 aplikasi yang mungkin bisa jadi contoh. Oke. Aku diinfokan sebelum podcast ini Prof hari ini mau nunjukin salah satu projectnya yang akan kita tampilin juga nanti di pas kita editing gitu ya. Boleh dilihat nggak, Prof? Dari handphone. HP aja Dari ya? HP, dari HP. Oke. Kalau yang menarik itu mungkin yang tadi ya, nama produknya Daily ya untuk Aku megangnya. ya. Jadi ini menjelaskan mekanismenya itu seperti apa, Oke. bisa membantu driver ini kalau waktu nyetir ternyata dia ngantuk, nanti ada notifikasi warning supaya beristirahat dulu gitu, jangan dilanjutkan karena nanti bisa berbahaya gitu. Nah ini algoritmanya mahasiswa-mahasiswa ini membuat algoritma ini merupakan improvement dari yang sudah ada di penelitian-penelitian yang sebelumnya, sehingga ada kebaruan yang diimprove secara performance. Oke. Karena kan hal seperti ini harusnya kan sudah possible sekali dibuat ya, Betul. tapi ini merupakan sebuah improvement secara performance gitu. Oke. Ya gitu. Ini sebenarnya di beberapa mobil udah ada fitur ini ya. Betul, Sepertinya. sudah ada. Tapi ini salah satu project yang dikembangkan oleh BINUS sendiri dan dari roadmap ini nanti bisa diintegrasikan dengan AI ya, maksudnya seperti itu ya. Ya. Oke. Betul. Dan ini yang mungkin ini yang jadi planning ke depannya dari program AI ini ya. Ya kita pengen ada banyak output yang semacam ini ya, karena kan saya yakin sekali mahasiswa itu punya pemikiran yang bisa mengcapture kebutuhan masyarakat Betul. dengan berbeda-beda gitu. Iya. Nah kalau kita bisa memfasilitasi mahasiswa dengan adanya jurusan ini, mereka belajar bagaimana membuatnya, itu kan sangat baik. Membiasakan mereka berinovasi dengan berdampingan dengan AI, pasti akan creating value. Oke. Pada saat mereka lulus, mereka bisa jadi inovator yang handal. Oke. Gitu. Oke. Next question ini mungkin lumayan krusial, Prof. Jadi lebih ke pastinya kalau mahasiswa memilih jurusan pasti mereka mikirnya future jobs. Potensi pekerjaan yang mereka bisa dapetin di masa depan. Ya. Banyak pekerjaan yang mungkin akan di-replace, akan berubah fungsi. Tapi kalau dari observasi atau pendapatnya Prof sendiri, apa future jobs dari program School of Computer Science ini ke depan? Kalau saya bicara tentang program AI, kita create program AI ini, kita punya tujuan bahwa kita bukan mempersiapkan mahasiswa itu untuk menguasai teknologi, bukan mempersiapkan mereka untuk menguasai teknologi yang ada saat ini. Bahkan kita itu ingin membuat mereka itu belajar untuk bisa mengerti teknologi yang bahkan belum pernah ada. Jadi kita mengajar mereka untuk mengerti teknologi bahkan sebelum teknologi ini lahir. Bagaimana saya bisa bicara seperti ini karena kalau mereka mengerti AI, mereka punya fondasinya. Kalau mereka mengerti bagaimana build AI, mereka sudah punya fondasinya. Dan saya yakin teknologi selanjutnya akan muncul akan berbasis AI.
Sehingga ini jadi bekal untuk long term. Ya sama seperti saya dulu belajar computer science, itu kan jadi fondasi yang kuat untuk saya bisa mengerti AI sekarang. Ya. Jadi AI ini akan jadi fondasi di masa depan. Jadi job in the future we cannot predict exactly gitu ya, kayak apa sih nanti pekerjaannya itu. Tetapi saya yakin dengan adanya program AI ini akan membantu mahasiswa untuk bisa nanti kalau ada pekerjaan baru yang muncul 5-10 tahun ke depan, mereka punya bekal yang cukup. Betul, betul. Betul. Karena kemarin kita sempat ngobrol sama beberapa entrepreneur e-commerce juga ya. Kalau kita mulai shopping di website di e-commerce, itu admin customer service udah bukan manusia lagi gitu. Ya, Ya, udah chatbot yang not even chatbot lagi tapi AI chatbot gitu ya, yang bisa sampai closing jualan, ya, ya, menawarkan opsi gitu ya, dan bisa kasih diskon dan ya. lain-lain gitu. Jadi aku personally berasa AI ini bakal jadi modal yang sangat berharga. Walaupun mungkin ya kita pasti kalau dulu mungkin ngomongnya kalau masuk jurusan ini nanti kerjanya gaji berapa sih gitu ya. Bisa bisa Iya, iya. potensi gaji berapa gitu. Iya, iya, Ya jadi bisa jadi eh, modal yang berharga. Cuman kira-kira kalau Prof melihat sendiri in the future, in the near future lah ya, nggak lama-lama kerjaan-kerjaan seperti apa yang mereka yang konkret ya, yang bisa eh, potensi gaji besar dan mereka bisa ke arah sana gitu. Kira-kira pekerjaan seperti apa, Prof? Menurut saya sih ketika kita bicara dengan perkembangan AI yang sampai saat ini, kita harus mempersiapkan diri untuk menjadi AI engineer. Oke, AI engineer ini pasti kalau dibutuhkan ada ya. di Indonesia pasti value-nya tinggi. Hmm, Ya, tetapi kalau kita bicara gaji, kita harus bicara bagaimana job title ini making value for the business. hmm, Kalau dia bisa bikin value untuk bisnis, kan perusahaan punya income lebih besar, dia akan dihargai lebih besar. oke, Tapi kalau kita ingin apa yang diperoleh perusahaan ini besar, hmm, butuh ada AI engineer di dalamnya. oke, AI engineer, machine learning engineer. Kalau mereka bisa memainkan peran di dalam sebuah bisnis, saya yakin perusahaan juga akan growth ya secara bisnisnya. ya, Jadi dia bisa lebih menghargai lagi secara valuasi, whatever salary, benefit dan segala oke, macamnya untuk si orang ini dengan hmm, profesi AI engineer, machine learning engineer yang related dengan AI capability ya. gitu. AI engineer dan machine learning engineer ya. Itu bakal jadi future jobs yang demand-nya tinggi ya ke depannya. Menurut saya iya, tapi nanti mungkin beberapa tahun ke depan mungkin akan ada yang lebih spesifik lagi, Oke, engineer AI, agentic AI, ya, ya. arsitek misalnya, itu tetap AI capability yang ada Oh di iya, iya, sana iya. gitu. Karena sekarang kan udah zamannya agentic AI. Nah, ini kan harus dibuat sebagai suatu kerangka kerja ya, agentic Oke, AI ini untuk bisa making value ya. untuk di perusahaan. Hmm, Tentu butuh yang bisa bikin arsitek untuk sistemnya itu berjalan kayak gimana. Nah, mungkin nanti jadi sebuah job title tersendiri tuh iya, nanti betul, betul. gitu. Bakal banyak job title baru ya di masa Ya, depan ya gitu ya. ya, heeh. Oke, Prof. Kan kita tadi ngomongin soal dari segi manusianya kita harus keep up, kita harus adapt, kita harus aware ya. Nah, ada menurut Prof dari sisi institusi apa yang mereka perlu keep up juga, Prof, dengan AI ini? Ya dari kita ada institusi pemerintahan, ada perusahaan juga. Jangan sampai ini banyak nanti AI engineer tapi nggak ada perusahaan yang menerima di negara kita gitu ya. Ya, ya. Apa apa advice dan pandangan dari Prof? Ya, kalau untuk semua pemain di lapangan ya, Ya, pemerintah, industri dan segala macamnya itu nggak ada opsi untuk mereka itu harus masuk ke dalam AI literacy. setuju. Mau di umur berapapun mereka harus masuk ke dalam AI literacy. Hmm. Karena kan sering ya kita mendengar teknologi itu yang buat yang muda-muda aja lah Hmm. gitu. Kita nggak bisa bergerak kalau pemegang keputusan di atas Hmm. dia tidak masuk ke dalam literasi AI.
dia tidak memahami literasi AI dengan baik. Karena kan mereka akan takut untuk mengeksekusi inisiatif yang dari bawah, yang memang pemain AI-nya ini Betul. yang sebenarnya betul-betul bisa memberikan value untuk perusahaan. Jadi semua umur harus dipaparkan literasi AI, at least untuk mereka tahu AI itu bekerjanya bagaimana. Ya. Nah ini memang challenging ya, karena kita ini kan sering mandek untuk belajar setelah lepas dari perguruan tinggi. Itu. Nah kalau udah lepas dari perguruan tinggi lebih sibuk untuk cari uang bekerja gitu ya. Ya. Tapi kita nggak bisa untuk kita masuk ke dalam mengerti AI itu bagaimana Iya. gitu. Oke. Ini mungkin sebagai awareness aja, Prof. Dari sepengetahuan Prof, bangsa Indonesia ini dalam hal literasi AI ada di level mana, Prof? Saya melihat di Indonesia ini AI itu sudah banyak sekali dibicarakan. Awareness-nya sudah oke ya? Awareness-nya ya, saya kalau bicara Indonesia itu saya nggak berani ngomong oke, karena Oke. luas sekalian Betul, betul, dari betul. Sabang sampai Merauke gitu ya. Ya. Tapi kalau di Pulau Jawa saya rasa sudah oke lah untuk awareness-nya gitu. Ya, ya. Untuk di pulau-pulau lain kan butuh lebih banyak nih orang-orang yang ke sana gitu. Saya terlibat di satu project bareng sama salah satu komunitas gitu. Mereka memberikan knowledge untuk pelaku-pelaku UMKM itu bisa mengadopsi AI. Dan mereka terbang ke daerah-daerah yang ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ke timur Indonesia. Mereka terbang ke sana memberikan literasi itu. Wow. Saya waktu diajak, saya mikir, wah luar biasa ini. Jadi saya diminta untuk buat modulnya. Wah. Jadi ya saya bareng sama tim di internal di Binus, saya bikin modulnya, kita bareng-bareng, kita serahkan ke mereka sebagai sebuah modul untuk UMKM itu naik level. Dan dari beberapa waktu yang sudah bergulir setelah modul itu dimanfaatkan, memang mereka senang sekali ya, para pelaku UMKM ini, mereka bisa mulai tahu, oh ada teknologi seperti ini toh. Gitu. Nah ini memang harus terus-menerus dilakukan, Ya. karena Indonesia luas sekali. Dan kalau mereka bisa memanfaatkan, mereka bisa naik level dalam sisi kesejahteraan mereka. Betul. Kan kita tidak melulu bicara tentang yang ada di kota besar gitu loh. Ya, Kita ya. harus berpikir juga masyarakat yang ada di kota-kota yang tidak terkonsentrasi di kota besar seperti di Pulau Jawa, Jakarta ini, bagaimana mereka menyikapi adanya perkembangan AI begitu. Oke. Nah ya semoga sih karena kita di perguruan tinggi, kita buka di Binus Malang dan Binus Medan, itu mungkin harapan kita membantu untuk literasi seperti ini bisa masuk ke masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia, di bagian ujung barat sana dan mulai ke area timur. Oke. Harusnya dengan internet ya, dengan banyaknya konten online, mungkin seperti ini juga nih mulai ngomongin soal AI literacy ya. Mungkin belum sampai technical, tapi minimal aware dengan Ya. perkembangan AI lewat podcast juga, lewat beberapa konten influencer juga ya. Jadi mungkin kita bisa mengurangin kayak harus terbang ke sana, cuman lebih ke bikin mereka aware ada loh konten-konten seperti ini ya, Ya betul. sampai ke daerah. Ya, challenge kita adalah bagaimana kita harus deal dengan algoritma sosial media. Oke. Ya, pasti dari Fognomics juga pasti paham kan, maksudnya ya. saya melihat sosial media itu juga kalau dilihat di feed saya, yang nongol di tempat saya bukan orang yang saya follow. Iya. Nah, kita harus memang agak effort ya untuk supaya konten kita juga dilihat di area yang lebih luas. Iya. Karena virality itu kayaknya seperti sesuatu yang harus kita kejar ya sekarang ya, kalau kita bicara masyarakat yang di tempat-tempat yang agak jauh bisa lihat apa yang kita lakukan di sini. Ya, dan algoritma sosial media berubah dari waktu ke waktu. Itu kita harus itu challenge-nya di kota besar ya. Tapi Gitu. hopefully udah bisa nyampe ke teman-teman di daerah. Karena kemarin saya sempat ketemu dengan teman dari Samarinda, katanya Fognomics jadi bahan untuk diskusinya mereka waktu itu bagus di dong, kampus ya. Jadi ya hopefully
sampai Sulawesi sampai Papua Hmm. juga bisa nyampe lah ya konten-konten yang berguna buat mereka diskusi, minimal aware kayak tadi Prof bilang ya. Ya, ya, Ya. ya, ya hopefully sih what we do di sini juga making value nggak cuman di sini-sini aja ya di kota besar ini, tapi Oke. bisa sampai ke tempat-tempat yang lain. Oke Prof, sebagai penutup mungkin last question adalah menurut Prof sendiri yang sebagai pemerhati expert in AI, apa yang akan terjadi dengan dunia dan AI kita let's say ngomongin 5 tahun ke depan 2030 dan planning BINUS seperti apa gitu. Ya, kalau sampai ke masa yang akan datang, pasti kita akan melihat AI yang akan makin canggih. Hmm, Kalau kita sudah pernah dengar AGI dan super intelligent, mungkin kita ngarah ke sana. Dan di masa yang seperti itu, pasti involvement AI ke dalam hidup manusia itu pasti lebih banyak oke. gitu. Tetapi manusia tidak untuk dalam posisi lebih khawatir. Tetapi manusia harus menata tata kelola. Ya, tata kelola dengan perkembangan AI yang makin advance Hmm, ini. Kemarin kan sempat ada kejadian ya AI bisa apa ya melakukan hal yang tidak diprogramkan sendiri gitu ya. betul. Dan langsung ada sikap untuk melakukan tata kelola, mengerem proses AI ini supaya nggak Betul. terlalu berlebihan gitu. Saya rasa itu bukan sesuatu yang kita harus khawatirkan. Justru dari situ perusahaan berarti aware bahwa mereka harus melakukan tata kelola yang lebih rigid gitu. Karena most of the time teknologi ini berkembangnya lebih cepat daripada tata kelola. Oke. Jadi teknologi tiba-tiba AI seperti ini, wah regulasi belum dibikin Hmm, gitu. Nah, ini sudah biasa lah, sudah biasa terjadi. ya, Teknologi pasti lebih duluan daripada tata kelola. oke. Nah, ketika itu ada terjadi dan tata kelola dilakukan, that is good gitu loh. Hmm, Bukan sesuatu yang kita khawatirkan gitu. oke. Nah, nanti di masa yang akan mendatang pasti akan ada hal-hal yang serupa juga akan terjadi, Oke. di mana nanti akan ada tata kelola lagi yang dibuat gitu. Jadi kalau kita bicara yang sampai AGI, kalau terakhir itu saya dengar ada singularity. Boleh share dikit nggak, Prof, singularity itu seperti apa? Singularity ini di mana AI ini sangat cepat belajar dan dia bisa mengembangkan diri sendiri dengan cepat sehingga nggak terkontrol lagi. Jadi self learning dan Self learning ya. Dan oke. ini sebenarnya hanya suatu yang hipotesa, masih Hmm, dalam area hipotesis oke. di mana itu belum terjadi. Ya, Tapi kekhawatiran itu pasti akan muncul gitu karena banyak sekalian materi-materi yang di sosial media kita konsumsi seperti itu. ya. Tapi pasti akan diiringi dengan tata kelola yang lebih rigid, lebih mantap Hmm, lagi sehingga semuanya baik-baik saja gitu. Dan akan ada profesi-profesi baru ketika AI ini berkembang sampai sana, profesi baru akan mengiringi juga sehingga semuanya tetap dalam konteks human in control. oke. Nah, di dalam pengertian AI yang sudah makin canggih ini, jangan sampai porsi manusia ini berkurang. Hmm, Kan sering ya kita waktu awal-awal generatif AI ini muncul, udah itu kerjain aja sama AI gitu. hmm, Nah, ini nggak boleh lagi di masa yang akan datang. Jadi AI ini harus kita manfaatkan dengan koridor yang kita define dari awal. oke. Nah, disitulah value akan bisa didapatkan. Dan seperti misalnya kalau kita menggunakan AI, oh decision untuk kredit ini di-approve atau enggak, ya Hmm, tetap di human, bukan oke. di AI. AI memberikan data, memberikan analisa, memberikan pandangan, Hmm, tapi decision tetap di human. Oh, orang ini harus dioperasi, misalkan dokter memanfaatkan ya. AI. Tapi harus dioperasi atau enggak, ya tetap di dokter, bukan di AI-nya. Segala sesuatu data yang dilihat itu harus diakses oleh si expert, dan expert itu adalah human. Jadi human masih harus terus meningkatkan capability-nya Hmm, dengan adanya era AI. oke. Nah, kalau seperti ini kan harusnya human capability-nya sudah naik level juga, Ya, karena AI-nya juga naik level. ya. Nah, ini memang yang membuat kualitas manusia itu akan jauh-jauh lebih kompeten dari era sebelum AI. Oke. Nah, BINUS planningnya apa ke depan? Karena mungkin dulu ganti kurikulum bisa setahun sekali dengan perkembangan yang sangat cepat, bisa jadi kurikulum bisa harus update terus nih, Prof. Ya, BINUS sudah sangat akrab dengan perubahan kurikulum setiap tahun. Oke. Kalau di tempat yang
saya tahu gitu di tempat lain kurikulum bisa 2-3 tahun baru Ya, berubah. ya. Tapi di BINUS itu bahkan ketika kurikulum masih sedang berjalan bisa diubah di tengah-tengah, nanti ada adjustment yang dilakukan gitu. Oke. Karena kita ingin sekali kita itu tetap memberikan kualitas pendidikan yang memang relevan dengan kebutuhan yang sekarang. Dan yang relevan dengan kebutuhan sekarang itu adaptasinya pasti akan lebih cepat. Nggak seperti 5-10 tahun yang lalu. Ya, ya. Dan itu BINUS lakukan dengan intensif gitu. Ya, oke. Dan kalau harus ganti kurikulum dengan cepat ya ganti gitu ya. Ikutin perkembangan ya. Ya, kita tetap ikut regulasi yang ada di pemerintah gitu Oke. ya, tetapi kita melakukan adjustment dengan cara-cara kita yang tetap dalam koridor yang pas gitu ya untuk sesuai aturan Siap. perundang-undangan yang berlaku gitu. Siap. Thank you so much Prof. Darwin udah sharing-sharing di Fognomics, dan topik AI ini gak ada habisnya ya. Iya. Jadi mungkin bulan depan kita undang lagi, udah hal baru lagi yang kita obrolin ya. Betul. Tapi minimal tadi ya, karena topik utama kita adalah udah siapkah manusia Indonesia ini menghadapi era AI kan ya. Dan minimal aware tadi, adapt, adopt, dan accountable ya. Ya, itu tadi sih. Ya. Ya. Thank you Prof. Sekali lagi sukses terus untuk School of Computer Science ini. Ya, thank you dan sampai ketemu lagi. Terima kasih. Fognomics.